Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam video berikut ini masih ingat dengan kedatangan Habib Umar bin Hafiz ke Indonesia? Nah, di saat beliau datang ke Indonesia, beliau sempat mengisi beberapa ceramah, tausiah dan juga sempat menjadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, di saat beliau menjadi imam di Masjid Istiqlal, Bapak Ibu, ternyata bacaan Al-Fatihah beliau dikritik oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak suka dengan beliau. Artinya yang tidak respect dengan Habib Umar bin Hafiz. Dan di dalam video itu dia mengkomentari dengan secara rinci bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Habib Umar saat membacakan surat Al-Fatihah di dalam sholatnya di Masjid Al-Istiqlal tersebut. Coba Bapak Ibu, coba kita simak berikut ini orang yang sengaja mengkritik bacaan Habib Umar bin Hafiz. Nah, Bacaan Al-Quran Surah Al-Fatihah dari Habib Umar Al-Hafiz. Saya yakin antum yang paham tajwid, yang sudah mempelajari Al-Quran, makhraj huruf, sifatul huruf, tahu kekeliruan dari bacaan Surah Al-Fatihah Habib Umar Al-Hafiz. Pertama, Habib Umar Al-Habis membaca Bismillah, memanjangkan huruf lamnya dengan mengatakan Bismillah, yang sebenarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi dipanjangkan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bagian Ihdinas siratal mustaqim, yang seharusnya mustaqim, huruf ta ya, karena di situ bacaannya Ihdinas siratal mustaqim menggunakan huruf ta. Kemudian di bagian siratal ladzina an'amta alaihim, huruf hanya berbaris kasrah, maka dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Akan tetapi pengucapan Habib Umar siratal ladzina an'amta alaihim, coba antum perhatikan, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim, huruf mim di situ sukun, akan tetapi ditahan oleh Habib Umar Al-Hafiz, jadinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ kekeliruannya, teman-teman. Nah, di sini di dalam video ini Bapak Ibu, dia mengkritik dengan bacaan Habib Umar bin Hafiz dalam surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Nah, ternyata Bapak Ibu ilmunya masih cetek, ya, ilmunya masih kecil. Dia belum tahu apa-apa, sudah mau ataupun sudah berani mengkritik Habib Umar bin Hafiz. Yang dimana Habib Umar bin Hafiz kita tahu bahwa Habib Umar merupakan salah satu ulama yang sangat terkemuka di saat ini, yang menghafal hadis-hadis yang jumlahnya ribuan sekali. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak Ibu, pengkritik bacaan Habib Umar ini secara langsung disentil oleh Ustadz Hadi Hidayat. Dan Ustadz Hadi Hidayat sangat greget dengan orang yang suka mengkritik Habib Umar bin Hafiz. Dan dikatakan Ustadz Hadi Hidayat bahwa orang yang sengaja mengkritik bacaan Habib Umar bin Hafiz itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, tidak tahu ilmunya masih cetek, ya. Kalau memang tidak ada ilmu, jangan berani-berani untuk komentar Habib Umar bin Hafiz. Nah, coba kita saksikan Bapak Ibu komentar daripada Ustadz Hadi Hidayat kepada orang yang suka mengkritik Habib Umar bin Hafiz. Berikut ini Bapak Ibu. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya. Iya betul. Jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi. Ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Nah, kata Ustadz Hadi Hidayat, orang yang belum sampai ilmunya nggak usah koreksi-koreksi ilmu orang lain. Nah, hati-hati bagi orang yang suka kritik dengan ilmunya Habib Umar bin Hafiz. Contoh gini, Ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca kan dari Hafiz, pakai shod ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Jelas. Ada yang nggak bisa shod, bisanya pakai sin. Gampang kok shod, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang nggak bisa shod, dipaksa-paksa sampai kiamat, kurang 2 hari nggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Kurang 2 hari. Ihdinas siratal mustaqim, shod. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang nggak bisa shod. Tentang orang mengkritik tentang Habib Umar bin Hafiz ini, itu boleh-boleh saja, ya, boleh, tidak menjadi masalah. Ini katakan orang yang mengkritik itu dikatakan ilmunya
sedikit atau ilmu apa seketek, itu tak boleh, itu menghina orang namanya. Boleh saja kalau yang kritik yang sifatnya membangun, ya, kita harus saling tegur menegur, ya. Kita boleh, tidak jadi masalah. Ya, itu jangan kita menghina. Memang kalau pada hakikatnya kita semua tak ada ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Jadi ilmu kita hanya sedikit. Semua siapa yang ilmu banyak? Coba tunjuk. Allah mengatakan ilmu kita ni sedikit semuanya. Kalaupun ada, ya, kita hanya seperti ada plus minusnya. Mungkin di bidang ini kita tak tahu, mungkin di bidang ini kita tak tahu. Kita semuanya ini ada plus minusnya. Kenapa? Karena kita bukan nabi dan bukan juga rasul, ya. Jadi masalah orang mengkritik masalah mengkritik Abi Umar bin Hafiz itu boleh-boleh saja, ya. Abi Umar itu orang biasa, ya. Bukanlah dia itu rasul, bukan dia nabi, bukanlah dia orang maksum. Boleh-boleh saja, ya, tidak jadi masalah, ya. Jangan kita mengeremehkan orang lain. Orang tu ilmu seketek katanya, secuil, ya. Tak boleh itu. Jadi kalau kita mengatakan orang tu ilmu secuil, kita berartinya ilmu banyak. Itu sombong namanya, ya. Bahkan kita sama-sama tak berilmu. Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Ya. Begitu juga saya sampaikan kepada wah, ya. Tidak boleh wah. Tidak ada kita tu wah kebal. Ya, istilah tak boleh dikritik. Oh, dia tu ilmu banyak, itu dia hafal hadis. Tak boleh begitu. Ya, kalau hafal hadis Ibnu Mujam lebih hafal hadis lagi. Ya, Abdullah bin Ubay lebih lagi. Sudah pernah berjemaah dengan Nabi. Ya, hebat kan? Tahu, paham kan? Tapi dia akhirnya munafik. Itu tak boleh kita. Itu bukan suatu dalil. Jadi kita jangan begitu. Kalau dia betul-betul walaupun umpama mencintai Abi Umar ini, walaupun kita mencintai, kalau dia salah ditegur orang boleh aja, boleh saja. Ya, orang mau meluruskan dia, ya. Orang mau memberikan suatu masukan untuk dia, boleh saja, tak menjadi masalah, ya. Jadi kalau merasa keberatan, dia ilmu hebat, banyak hadis dan sebagainya, itu soal hafal itu lain bab itu, ya. Ini kalau soal salah seandainya, bab lain pula. Jadi kalau ada orang mengkritik, biar saja, dia terima saja. Ya, kita harus menerima dengan berlapang dada, ya. Jadi jangan merasa pula merasa berkecil hati orang mengkritik mengkritik Abi Umar bin Hafiz itu. Boleh saja, biar saja dikritiknya, ya, tak jadi masalah, ya. Jangan pula bermasalah pula ya orang mau mengkritik. Boleh saja. Abi Umar itu mungkin salah dan sebagainya. Dan yang paling aneh, ni sampaikan katanya ada orang berat mengucap huruf shad, ada yang berat mengucap to dan sin itu. Itu bukan begitu, Itu biasanya orang luar Arab. Kalau benar-benar Arab takkan mungkin dia berat mengucap shad. Masakan orang Palembang lebih pintar dari orang Arab ngomongnya, sedang huruf shad, huruf ta itu bahasa Arab. Masa kalau orang Palembang lebih lancar menyebut itu, tak mungkin, ya. Itu harus paham betul tu, tak mungkin. Ibaratkan, mungkinkah orang-orang Jawa tidak fasih berbahasa Jawa? Itu tak mungkin, ya. Satu lagi saya tekankan untuk itu kalau dalam bahasa Arab tu lain huruf yang diucap, lain artinya. Jangan katakan huruf sin dengan shad itu sama. Tak sama. Huruf qaf dengan huruf kaf itu beda. Qalbu itu adalah hati sanubari. Qalbu, hati. Tapi kalau kalbu itu anjing. Itu beda tuh, Jadi jangan sama-sama saja. Kita lupa mengucapnya. Ya. Jadi begitu juga. Jadi tidak bisa sebarang-sebarang, Ya, sama juga dengan bahasa Inggris, macam tak tahu pula. Bahasa Inggris lain diucap, lain maknanya. Memang bentuknya sama. Contoh, saya cukup contoh, ya. God, my God. Apa itu? Itu jelas kambing tu. Saya punya kambing. Tapi yang betul, my God. My God baru, Tuhanku. Ya.
Hanya itu, sama saja apapun bahasa. Lain kita ucapan, lain artinya. Oleh sebab itu, banyak-banyak belajar lagi. Jangan sungkan-sungkan. Jadi kalau ada orang mau melurus kita, orang mau mengajar kita, membenarkan kita, jangan marah. Terima. Ya, orang tu mau meluruskan, kecuali dia mencerca, menghina, merendahkan, baru tak boleh. Indah mengaku pula, dia tu hebat, hafal hadis. Jadi kalau hafal hadis, dia faham semuanya. Bukan mudah masalah agama ni, wah. Ya, tak mudah walaupun kita belajar 30 tahun di Libya itu. Belum apa-apa. Ya, seandainya, kata Allah, air laut. Ya, kamu jadikan tinta. Coba dalam surah, dalam surah Al-Kahfi, ayat 69 itu kan itu. Air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena menulis kalam Allah. Kering air laut. Namun kalimat Allah belum juga selesai kita. Maksudnya belum tamat kita menuliskannya. Begitu maksudnya. Hanya oleh sebab itu, biar saja dia untuk mengkritik atau meluruskan Habib Umar bin Hafiz itu, biar saja. Ya, mungkin ada kekurangan Habib Umar bin Hafiz. Ya, dengan ada dikritiknya, kalau perlu didatanginya, diberinya pengarahan, ya, atau pelurusan diluruskan, nanti biar aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.